kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika ya
ya wajha sururi. Oh ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Juga Ibu Ami, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang melimpah serta dapat menjadi syafaat kepada kita semua di yaumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, adik-adik remaja, bagaimana kabarnya? Generasi Islam Masya Allah, kuningan ieu teh remaja. Wah, ini ibu-ibu begitu kompak ya. Ini mah 100 lebih 1 lah ya. Alhamdulillah ya. disebutkan oleh Bu Ana banyak sekali tantangan-tantangan di tengah-tengah kita untuk mendidik generasi. Ada 2 poin yang bisa kita ambil. Apa ibu-ibu, adik-adik remaja? Yang pertama adalah apa? Kita harus mengikuti kajian-kajian Islam, ya. Karena tanpa ilmu, tanpa bekal, kita tidak akan bisa menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya, baik itu bagi generasi ibu maupun generasi remaja. Itu ilmu itu sangat penting, apalagi dalam Islam tadi seperti yang disampaikan, ilmu itu adalah fardu, ya, fardu ain. Nah, yang kedua apa kira-kira dari tadi testimoni yang disampaikan? Yang kedua adalah untuk istiqomah, ya, kita perlu circle, ya, perlu tempat di mana kita mengkaji Islam, dan mengkaji Islamnya tidak hanya cukup lewat YouTube, Instagram atau di medsos gitu ya, tapi kita harus datang ke majelis-majelis ilmu, ya, termasuk salah satunya kita hari ini kita sedang tolabul ilmu. Ketika kita tidak ada menjadi apa fitnah, ya, kita nggak mau meninggalkan satu generasi yang patuh, maka nggak boleh bergerak, nggak boleh kita, nggak boleh angkat tangan, terus orang mau itu bisa, enggak, tetap. Kenapa? Karena balik lagi dia adalah sosok yang kelak nanti di yaumil akhir punya 2 kemungkinan, bisa memudahkan hisab kita sekaligus juga bisa menyengsarakan kita. Oleh karenanya gak ada pilihan lain kecuali apa? Kecuali kita kelola, kita asuh, kita didik sebaik mungkin yang kita punya, yang kita mampu. Ya, itu. Sehingga yang tadi karena 2 hal itu, maka ini, ya, maka ada perbedaan katanya. Bagaimana berpikir, bagaimana bersikap, bertindak dan lain sebagainya. Ya. Nah ini pertanyaannya sederhana. Saya nggak pengen lama sebenarnya, bising nanti apa nggak ada tanya jawab susah. Ibu, kalau kemudian kita ngelihat, kok bisa ya remaja kayak tadi misalnya sebelum sini, ini ada di bawah, ya, ada perbedaan cara berpikir, cara bertindak, keyakinan, kadang ada selera. Jadi gini, orang tua yang kemudian hidup atau lahir di zaman tahun sekitar 70-80-an lahirnya, 70-an mungkin, itu masih merasa, tadi diungkapkan siapa ya? Polusi. Hamil di luar nikah itu aib. Benar nggak Bu? Mana ibu? Benar. Ibu-ibu yang seangkatan saya. Saya udah ibu banget. Ya? Itu tuh aib. Karena aib, maka sekalipun mereka itu belum belajar Islam, mereka itu tidak mendekati aktivitas-aktivitas yang akan
kemudian mereka malam minggu di rumah, nggak ada laki-laki, nggak ada cowok, nggak ada pemuda yang kemudian datang, itu justru itu aib. Kuduna malam minggu itu keluar, ya namanya kayak apa? Kongko-kongko itu apa sih? Nongki. Nongkrong. Nongki. Ya, makanya ibu, saya suka ngobrol. Dulu warung kopi itu dipenuhi sama aki-aki. Sekarang tempat-tempat kopi itu jadi nongkrong Anak-anak muda. Wih, di Rawa Badan tempat saya tinggal, dan itu ya tempat kopinya anak muda. Ya, di situ separuh jalan itu ada tempat-tempat kopi dan tempat kopi itu sekarang air. Ya, nah itu ibu ya. Jadi balik lagi dulu yang namanya hamil itu aib. Hari ini kayaknya itu sudah berubah. Melihatnya itu sudah beda. Seolah-olah biasa aja. Ya, biasa aja. Dulu, misalnya ya, dulu ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang sekolah, terus kemudian ulangan, dapat nilai jelek, kira-kira hasil nilai jeleknya itu di meja-meja nggak ke teman-temannya? Enggak, itu tuh malu. Hari ini mau berjadi sesedihan bulan teh. Ya, nggak malu, nggak ada standar gitu. Ya malu, standar kemudian kata tadi pengen nah itu. Jadi ini yang kemudian terjadi. Ya, dan balik lagi karena saya ungkapkan walaupun bagaimana mereka adalah generasi anak-anak kita. Kalau pertanyaan kenapa ya terjadi perubahan cara pandang, cara berpikir, cara bersikap, cara untuk kemudian merasakan ini suka dan tidak suka. Kenapa terjadi perbedaan itu? Karena ternyata kita itu hidup dalam satu sistem kehidupan yang memang ya, yang sekali lagi yang memang perbedaan-perbedaan itu dianggap wajar. Ya, misal sistem kehidupannya apa? Tadi Bu Ana sudah sampaikan sistem kehidupannya itu namanya sekuler. Sekuler kan mau sekuler teh cara hidup anu tok mawa-mawa agama pas orang ngomongkeun kehidupan. Pak Belit, saya sudah. Jadi jangan membicarakan Islam ketika kita berbicara tentang kehidupan. Islam naon kan? Islam di majlis taklim. Islam naon? Islam oke, pas Ramadan. Islam nanti pas ibu-ibu mau naik haji. Islam nanti pas ibu-ibu lagi sholat. Jadi Islam segitu. Mantake can pernah ningali, belum pernah melihat ada orang sholat berani menampakkan kakinya. Ada nggak Bu? Gak ada. Orang yang sholat kelihatan kakinya, walaupun kakinya robek. Ya, gak ada kan? Kenapa? Karena tahu bahwa kaki sekalipun tidak menarik itu adalah min aurat. Itu adalah bagian dari aurat. Tapi nah coba entos sholat. Ada paribasa gini, Nek, dan ibu entos kolot. Ibu hari sholat? Nyarios entos kolot ibu ya? Asahan mereka resep ke ibu. Kan tadi. Ya, nah jadi balik lagi. Kenapa bisa pernah mengajarkan itu? Nah, karena dalam Islam setiap muslim itu adalah bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu kal jasa wahid, seperti satu tubuh. Ya, jadi kalau ada orang misalnya berbuat maksiat, dia masih akan mengingatkan. Tapi kan kalau dalam sistemnya sekuler, nggak boleh, biarkan saja. Nah itu, makanya kalau ada orang menasehati hari ini, karena kita sistemnya sekuler suka disebut ibu etama, sok hayangnya wae, sok pipireun, sok naon, sok Kepo. sok suci, sok ustazah begitu. Padahal kayak tadi itulah yang diajarkan. Kan kata Nabi gitu balik, ani wal
Satu ayat. Ya. Nabi mengatakan di dalam hadis yang lain, misalnya man ro'a minkum munkar falyughayyirhu. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka Nabi memerintahkannya agar kita merubahnya. Dengan apa? Nabi terangkan. Apakah dengan yad, apakah dengan lisan, apakah dengan qaul. Maka telah kemampuan. Jadi itu salah satu ide individual nilai individu itu adalah HAM, kemerdekaan, bebas, ya. Maka ada kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku, kemahamuran, baik. Dosa-dosa, suka ada gitu ya orang Islam ya. Baik, tong mana tong pimpin dosa-dosa orang, cek saya teh bukan dosa yang dilakukan. Sombong tahu, cek saya begitu. Ada yang saya pernah mendapat itu. Saya nggak usah ikut urusan saya. Yang nanggung dosa juga biar saya. Cek saya teh ya. Sampai seperti itu. Jadi ada dalam sistem sekuler itu ada satu pemahaman kata bahwa setiap orang berhak untuk diberikan kebebasan mau yang enggak. Ya. Itu sehingga kayak tadi akhirnya apa yang kemarin itu nggak boleh sekarang boleh ya wajar karena bebas. Nah pada saat yang lain tadi ada relatif nilai. Ya. Relatif itu tidak ada bener teh hiji. Ya. Jadi cenah bener teh kumaha masing-masing. Yang meureun cek mama kitu bener. Ya aya mah teu kitu. Nah itu. Ya. Eta mah cenah zaman baheula arti wari lain kitu. Nah jadi kebenaran itu diubah. Ya. Kayak tadi saya ungkapkan. Ya. Jadi ketika kemudian dulu hamil di luar nikah itu adalah aib, hari ini enggak, karena kayak tadi. Bahkan sekarang mah ada istilah dinormalisasi. Normal dan sih Normal. Biasa. ya harus biasa. Ya, kan ada tuh, ya kalimat-kalimat itu mesti dinormalisasi. Dulu bencong aja, bencong. Ibu-ibu yang sejaman saya jadi bencong aja yang gemulai itu mirakel. Mau. Tapi hari ini jadi orang-orang yang termasuk LGBT itu Masya Allah Bu, gagahnya itu. Bahkan kita yang melihatnya itu jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Ya. Jadi teman saya bilang apa ya, Neng gitu, karena dia memang seperti perempuan ya orang perempuan, dia teh marah. Gak mau disebut naik bari jeung molotov. Saya teh orang hari ini berbuat maksiat itu seperti itu. Nah kenapa begitu? Karena tadi ada HAM dan ada tadi perubahan nilai. Saya nantikan ya. Nah ini Iwan tidak bisa skincare. Ya, kenapa? Jadi tong sampai biar jadi glowing, terus kemudian kredit, jadi ngambil hak anak, makanya jadi tersendat. Nanti balik lagi ingat, Allah itulah yang disuruh. Allah tidak melihat kepada suara, kepada bentuk rupa, ya, nggak melihat itu. Bahkan sini katakan ya, wa amwal. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa, Allah juga tidak melihat kepada harta. Padahal kayak tadi orang-orang hari ini, mereka semua hidupnya diorientasikan, difokuskan kumaha carana jadi beunghar. Padahal cek Allah tadi, Allah tidak melihat seseorang itu dari banyak hartanya. Berarti ibu teu kudu beunghar sanes. Ya bukan. Tapi maksudnya adalah agar kita hidupnya itu tetap fokus bagaimana menjalankan peran sebagai hamba. Ya, ketika kemudian kayak tadi di situ ada hak kita untuk mendapatkan harta yang berlimpah, ya alhamdulillah. Tapi nggak boleh kayak sekarang menghalalkan segala cara untuk
mendapatkan harta yang berlimpah. Itu yang nggak boleh. Ya. Tadi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna yanzuru ila qulubikum. Ya. Akan tetapi Allah itu melihat kepada qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihatnya cuma kepada apa yang ada dalam hatinya dan apa yang dia lakukan, apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan. Jadi itu yang jadi fokus. Ya. Makanya kata Bu Ana, karena kita adalah orang awal di rumah sebagai orang tua, maka berarti kurang ikhlas itu apa yang harus tahu agar kemudian bisa menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu. Tapi tadi kadang-kadang tadi hawa nafsu itu membimbing, mendorong kita akhirnya nggak gampang ikut. Ya. Dan etatnya kalau saya dengar banyak banget sering diingatkan. Makanya tadi saya motonya apa Bu? Lakukan yang terbaik. Pada saat waktu itu masih ada. Nah, karena kematian itu bisa datang tiba-tiba. Buat apa? Ya, kapan kemudian ajal itu datang? Faidah jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, maka kita tidak bisa mendatang, memajukan atau kemudian memundurkan. Ya sudah. Nah itu. Jadi selagi masih ada kesempatan, maka tunaikan. Nah balik lagi ya. Ini terus kemudian yang keduanya tadi negeri-negeri kaum muslimin tadi saya ungkapkan kan ya, menerapkan sekuler kapitalis dan akhirnya lahirlah individu yang dia individualis dan memiliki nilainya itu relatif. Relatif itu kumaha resepna. Beda-bedanya tidak naon, ya. Nah maka baik yang tua, generasi ibu-ibunya, orang tuanya, ataupun generasi yang remajanya, tadi mereka punya satu amanah. Apa amanahnya? Pahami Islam, terapkan Islam, dan kemudian perjuangkan. Agar apa? Agar Islam yang sempurna itu bisa ada dalam realitas kehidupan. Kenapa? Karena ini. Ya. Kita diingatkan tuh. Dan ayat ini sebenarnya familiar. Ibu-ibu pasti sudah tahu, remaja juga sudah tahu. Bahwa khalaqul jinna wal insa illa. Pasti kalau ibu-ibu ditanya, remaja ditanya, arif kurang hidup di alam punya teh, kanggo naon? Jawabannya tuh gampang. Mudah. Pasti kata tidak ada. Ya. Nah, tapi kadang balik lagi. Nah, ya kalau misalnya masukin anak ke sekolah, ibu-ibu suka ke belakang nyari jatah. Kira-kira di sekolah ini masih ada kursi kosong enggak? Bisa enggak anak saya disekolahkan di sini? Saya butuh ketemunya sama siapa? Bayarnya berapa? Kan begitu. Nah, padahal tadi kalau kita ditanya kita tuh hidup untuk apa? Tadi illa liya'budu, untuk beribadah. Nah, kelakuan yang kita kasih ibadah gitu. Nah, kan jadi apa Bu? Islam sesuatu yang satu, orang Islam itu sesuatu yang lain. Al-Islamu itu sayyidun, wal muslimu itu sayyidun akhar. Islam sendiri, kaum muslimin sendiri, nggak nyambung. Ya, sama aja juga gitu. Ya, sama aja juga gitu ketika kemudian ditanya. Tadi misalnya ya, saya pernah soalnya bertanya terus kata saya, apa yang paling ditakuti? Sial masuk neraka. Ya, ari sial masuk neraka, ari sekolah di bonceng lalaki. Asal pemahalannya anak sekolah terus nikah, kan di orang mah nggak boleh. Nah artinya ketakutan itu nggak nyambung dengan apa? Dengan amalnya, ya. Nah jadi berarti kita mesti tuh merapihkan emang ibadah kenal. Itu ada kajiannya, nggak mungkin selesai hari ini.
Gimana dengan itu lagi? Nah ini misalnya, ya Allah sampaikan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi kata Allah, posisi seorang mukmin dan mukminah, seandainya Allah sang Rasulnya sudah menetapkan sebuah status hukum, maka kata Allah tadi ayyakuna lahumul khiyar, maka dia nggak punya pilihan. Jadi nggak ada yang namanya mana ini relatif, nggak ada. Tiba heula ti Rasul tos ngaudingakeun ka para sahabat bahwa zina itu adalah perbuatan dosa besar. Ya, dosa besar. Bahkan kata Allah, wala taqrabu zina. Orang yang berzinanya fajridu, kata Allah, dijilid, dirajam. Di zaman ayat eta lunsur sampai ke nanti yaumil akhir itu tetap berlaku. Nggak ada relatif, nggak ada perubahan-perubahan. Sama ketika Rasul mengatakan, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balagat haid. Ya Asma, kalau seorang perempuan itu sudah haid, maka nggak boleh nampak kecuali hada wa hada, kecuali ini dan ini. Nabi dijentrehkan si ini nanti Nabi mengisyaratkan kepada kaf dan kemudian wajahnya. Eta teh Nabi ngaulinakeun ka Asma di zaman Nabi sampai ke nanti yaumil akhir tetap batasan aurat wanita seperti itu. Jadi nggak ada dalam Islam yang disebut dengan relatif. Relatif itu tadi berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan zaman. Ya, itu ini ya. Kenapa ini? Cari nomor HP di mana, Neng? Nah ini Bu, terakhir, slide terakhir. Oh nomor ini Ibu. Artinya, Sini Bu. ketika orang tua Iya Kak. pengen menunaikan tugasnya dengan baik, Ini ada nomor Ibu profil. ternyata orang tua juga, ini berarti orang tua di mana? Tadi sini, ya. Pertama, dia itu mesti menjadi keluarga muslim. Nu terkenal kan disebutnya samara, lain samara dapur. Ya. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum Perjuangkan, Masya Allah. Ya, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, ibu-ibu dan adik-adik remaja, kita bereskan dulu. Otak, dua generasi, satu amanah, satu tujuan, demi Islam kafa. Kok nggak ada gerakannya ya? Ya, lagi ya, yang lainnya ya. Dua generasi, satu tujuan demi Islam kafa. Ya, Masya Allah, terima kasih kepada ibu-ibu dan adik-adik remaja semuanya. Yang selanjutnya kita akan buka sesi diskusi. Nah, ini sesi yang mungkin ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu dan adik-adik remaja yang ingin bertanya, menyampaikan kesan, atau ada yang mau untuk di sini kan tadi kita harus apa? Kita harus mau mencari ilmu. Nah, di sini barangkali ya, bukan barangkali, harus ya. Konflik dua generasi antara orang tua dan anak itu disebutkan cara berkomunikasi ya. Nah, bagaimana jika seorang anak itu telah mencoba untuk mengungkapkan keinginannya, entah untuk curhat, meminta solusi, atau mungkin hanya untuk bercerita, tapi seringkali respon orang tua itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seorang anak tersebut, dan akhirnya timbul rasa kecewa. Bagaimana cara menanggapi hal tersebut sebagai seorang anak? Terima kasih. Ibu Is,
tua di dua generasi ini, dua generasi ini tuh saya lihat ada beberapa pertanyaan. Apa strategi pendidikan dan dakwah paling efektif yang dapat menjembatani kesenjangan antar generasi, memastikan kesinambungan upaya mengembalikan Islam di tengah arus globalisasi dan sekularisasi? Jadi minta jawabannya dari Ustazah, mudah-mudahan bisa gitu ya. Ingin bertanya mengenai isu yang sekarang sedang trending di media sosial mengenai konten dakwah dan edukasi dari seorang perempuan yang menikah muda di usia 19 tahun dengan pria usia 29 tahun. Nah, yang menimbulkan kontroversi dalam kontennya yaitu pernyataan beliau yang terkesan mempromosikan pernikahan muda serta yang mempromosikan pernikahan muda sebagai standar ideal serta menggiring opini bahwa perempuan yang memilih mengejar pendidikan dan karir di usia muda itu dianggap tertipu oleh zaman, lalu tidak berani memikul amanah dan dinilai tidak sesuai dengan fitrah perempuan. Padahal jika kita lihat sekarang itu setiap orang atau khususnya perempuan kan setiap hidupnya itu tidak sama seperti beliau, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Nah, lalu pertanyaannya, menurut pandangan Islam, bagaimana seharusnya sikap terhadap konten dan pernyataan influencer tersebut? Apakah narasi yang beliau sampaikan dapat dibenarkan secara syariat atau justru mengandung kekeliruan dalam memahami konsep fitrah, amanah, dan pernikahan dalam Islam? Sekian, terima kasih. Bahwa menyampaikan sesuatu di hadapan orang tua itu ada adab. Itu yang mesti diperhatikan. Sekalipun itu akan membicarakan perkara-perkara yang disyariatkan. Jadi nggak boleh dengan bahasa yang dalam tanda petik tidak beradab. Tuh kan, mama dari mas dari artis, baik, itu melukai. Ya, betul katanya. Jadi sampaikan dengan bahasa yang tadi saya ungkapkan. Kalau bahasa Al-Quran itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hasan. Sampaikan dengan hikmah, sampaikan dengan argumentasi yang bagus, yang makruh. Posisikan kita adalah seorang anak sehingga tidak mengungkapkan kata yang lebih tarik dibandingkan intonasi yang dikeluarkan oleh orang tua. Nah, itu mungkin adab yang pertama. Ya, jadi sampaikan dengan adab terbaik, pilih dengan kata-kata terbaik. Ingat kita itu bisa jia-jia itu karena ada mereka. Ya. Termasuk kalau kemudian seorang anak itu merasa pinter, itu ingat loh, pinternya kita itu karena adanya mereka. Ketidaktahuan mereka itu, maksudnya mereka itu ibu-ibunya, saya suka ingetin, ketidaktahuan orang tua kita itu bisa jadi karena mereka mengalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Berarti ibu-ibu kamar keluarga begitu. Saya tuh suka ada yang bertanya sama kami, ya. Saya bilang, ini ibu-ibu sebagai istri-istri, balik kan anak. Ingat apa saya bilang? Ibu-ibu tuh dikasih hadiah satu sosok manusia yang sudah besar, yang sudah bisa bekerja. Tapi nah aja jangan buat suka saya. Padahal kita tuh dikasih hadiah ya, yang kadang-kadang menantu kita sama ngomong ke suaminya tuh bapak sama mama kowe. Kudu, kenapa? Karena sebelum ada kita, dia besar oleh mereka. Nah nanti khawatirnya kita begitu kan. Baik lagi ke topik. Nah jadi seperti itu, sampaikan. Episode berikutnya, ketika pada kondisi tertentu belum sesuai harapan, maka kita harus menawar. Kenapa? Karena mungkin beliau untuk waktu. Terus gimana? Tunjukkan dengan sikap yang lebih baik dan orang
saya nggak banyak hafalannya dibandingkan anak saya yang masih SD. Tapi kalau kita tinggalin nyamuk di depan anak ya aku masuk gitu ya. Suka yakin. Nah maka anak-anak punten tak perhatikan. Orang tua tuh nggak mau. Ya, nggak mau. Sama ya Bu ya. Suami-suami tuh nggak mau loh didakwahi. Ya, maka kita nggak menggunakan bahasa mendakwahi, tapi bahasanya adalah bahasa cinta kepada mereka, salah kepada mereka. Itu mungkin ya, karena tadi dibatasi waktunya, jadi sampaikan dengan makhluk, ya dalam perkataan, dan kemudian kita menggunakan bahasanya juga, informasinya. Berikutnya tadi, kalau belum bersabar, tunjukkan dengan sikap bahwa kita yang belajar itu sudah melakukan perubahan sikap yang nasional. Berikutnya tadi doakan. Itu mungkin nanti kalau ada apa-apa kita bisa ngobrol. Karena nanti ada trik-trik. Ya. Berikutnya menjembatani komunikasi agar dua generasi itu sama-sama menjadi pejuang. Saya menangkap itu. Tadi diungkapkan di slide yang terakhir bahwa ketika kita ingin menghasilkan sebuah generasi yang hebat, dan generasi yang hebat itu pasti dia adalah generasi Islam. Gak ada generasi yang lain. Ya. Saya yakin itu. Kenapa? Karena kata Allah, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Itu kata Allah. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik. Selalu selalu ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas yang Allah telah keluarkan di tengah-tengah manusia. Jadi umat Islam itu, generasi Islam itu adalah generasi terbaik. Kenapa terbaik? Karena kayak tadi, dia hadir menggunakan aturan dari yang menciptakan manusia. Itu paling penting. Yang menjadi terbaiknya itu karena dia hadir untuk melaksanakan aturan yang menciptakan manusia. Dan aturan terbaik adalah aturan yang datang dari yang menciptakannya. Ibu kalau punya HP, HP-nya itu baru, pasti cara terbaik menggunakan HP itu adalah ada di manual buku yang disampaikan oleh produsen. Ya, kita diciptakan oleh Allah, Allah memberikan aturan. Ada Ibu kader. Ibu sekarang lihat kasus banjir Sumatera, betapa dahsyatnya. Itu disebabkan Hilap dehnya. karena lagi manusia hidup tidak menggunakan aturan Selama Allah. pisang itu kan Tetanggi. Ya, Nena Upi. kalau hewan itu, kalau sato, kalau binatang, kalau punya rusak, itu mau sedahsyat itu. Ya. Kalau saya di pengajian juga bilang, kita kekeh ke ucing maling, lauk pindah, itu gak guna pindah. Ya, maling lauk, itu kucing itu maling tangan hiji, katingali bulu gaduna langsung lupa. Coba ibu, kalau ada manusia maling ikan, ibu pernah dengerin apa kata Bu Susi? Mereka itu bawa kapal-kapal besar yang diangkutnya itu bukan satu kintal, tapi berton-ton. Kebayang? Itu manusia. Bahkan bukan ikan yang besarnya, sampai ke telur-telurnya. Sama ada lagi. Ya, karena manusia yang serakah tidak menggunakan aturan Allah, ya itu tadi akhirnya. Nah, jadi balik lagi. Generasi terbaik adalah generasi Islam, dan generasi Islamnya adalah kata generasi yang memang menjadikan aturan yang menciptakannya tadi dijadikan sebagai aturan hidupnya. Nah sekarang dari mana itu bisa muncul generasi terbaik itu? Tadi saya ungkapkan yang ada 4 komponen itu. Ya, itu mau nggak mau. Kalau ada bahasa peradaban emas Islam, itu pasti negaranya Islam, keluarganya juga Islam, masyarakatnya Islam, sekolahnya Islam, pasti gitu. Itu pasti. Kenapa Bu? Ibu,
Ya, teman saya ada pengusaha, tapi kata dia dalam sistem yang sekuler kapitalis itu bisa jadi pengusaha besar. Susah. Kenapa kok susah? Karena dia benturan dengan apa bu? Administrasi itu kudu ditandatangan, dan ketika tanda tangan itu harus ada. Ibu kan rasa kena, jangankan ngomongkan ekspor impor, ngomongkan KTP Gesibur, ya kan bu? Iya. Padahal apa bu? La'ana Rasul murtasi, rosi wa murtasi. Allah itu melaknat orang yang menyuap dan yang susah. Berarti apa? Tapi nggak sebelum nama hese. Nah jadi maksud saya sekarang bisa, negara belum, masyarakat susah. Berarti yang ada itu garda terakhir itu keluarga yang mengisi pertama siapa? Ayah dan ibu. Maka langkah yang pertama adalah punya frekuensi yang sama antara seorang ayah dengan seorang ibu. Itu kalau sudah ayah dan ibunya satu frekuensi sama keinginannya, nanti insya Allah ya ke depan itu nggak ada pernikahan dini, nggak ada batasan minimal menikah harus usia sekian tidak. Tapi menikah itu nggak cuma butuh semangat. Menikah itu, saya punya teman-teman yang belum menikah, saya bilang menikah itu nggak cuma butuh semangat, karena nanti setelah menikah ada perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang kadang tidak sesuai dengan harapan pada saat seseorang menikah. Betul ya bu? Betul. Jadi apa? Menikah itu harus menyiapkan ilmu, harus menyiapkan apa? Psikologisnya, mentalnya, ya, gitu. Pokoknya menikah itu butuh ilmu dan kesiapan. Ya, menikahnya kapan? Ya terserah. Ya, nah jadi itu. Jadi kalau saya mengatakan, jangan disupport, jangan didorong-dorong, jangan dikasih konten-konten yang seolah-olah menikah tuh habis menikah, habis itu besoknya diantar ke mall, habis itu nah bikin uang, padahal nggak cuma itu, ya, gitu, nggak cuma itu. Makanya kayak tadi, ya kalau saya dengan teman-teman tuh suka bilang gini, terkadang nanti dalam perjalanannya ada yang mengagetkan, bahkan membuat kita pingsan. Tapi karena kata sadar ya, akhirnya dijalani. Jadi mungkin itu ya. Jadi saya tidak membahas ininya, tapi pernikahan itu bagian dari usahakan, disiapkan dengan segala pernak-perniknya, karena dari pernikahan itu akan lahir generasi berikutnya. Saya minta maaf dengan keterbatasan waktu, balik lagi nanti ibu dan adik-adik yang lain menyampaikan. Insya Allah boleh nanti kita ngobrol, dan mudah-mudahan Allah kasih izin pada masa usia saya bisa ngobrol dengan ibu sekalian. Ada yang mau menyampaikan kesan-kesannya? Oh, ada dari generasi mudanya? Ya, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Askia. Saya Askia dari Subang Perumnas, sekolah di SMA IP Anak SMA. Oh, Masya Allah, anak SMA ya? Ya silakan teh. Pas saya ikut kajian itu awalnya dari sebelumnya SMP itu di pesantren. Awalnya saya itu cuma ikut-ikutan aja karena emang siap terus. Terus Didiati kalau resang lorokoma di Sukarahayu tatang yang sarang orang Peru beda orang Peru menurut saya mungkin akan ya sedikit memberikan tanggapan. Tadi ada ungkapan bahwa kalau tidak salah dari Bu Ana ya siapa, bahwa katanya rumah adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita.
Saya sangat setuju dengan statement seperti itu karena betul sekali bahwa karena di rumah ya ibu-ibu yang paling dominan di rumah bapak-bapaknya atau ibu-ibunya. Nah, yang paling benar berinteraksi di rumah dengan anak-anak ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah, yang paling bawel siapa? Ibu-ibu. Ya, jadi jelaslah bahwa mungkin karena kita sebagai ibu paling banyak berinteraksi dengan anak kita adalah ibunya, maka jelas mungkin yang paling dominan untuk memberikan suri tauladan terhadap putra-putri kita adalah ibunya. Setuju tak ibu-ibu? Setuju. Jadi bagaimana mungkin kita sebagai ibu bisa memberikan suri tauladan buat putra-putri kita kalau ibunya itu tidak memiliki ilmu yang cukup dalam agama Islam. Karena ya orang pada mematahan orang kali orang kumahanya upami orang salah kesempurna tidak dibekali dengan ilmu. Coba orang pada orang sholat kumaha ka putra-putri upami orang nyalirah itu sholat leres teh. Nah, jadi saya sungguh sangat tertarik kajian-kajian seperti ini karena dengan wadah inilah kita bisa mendapatkan berbagai macam ilmu bagi kita ya ibu-ibu dan bagi remaja-remaja ini bagi calon ibu ya banyak di sini. Masyarakat atau negara saja, tapi harus ada semua elemen diterapkan kehidupan Islam di seluruh aspek kehidupan. Ya, terima kasih kepada Ustazah Eka Farida yang telah memaparkan materinya, begitupun dengan Ibu Ana, Teh Lucy, dan tidak bisa disebutkan satu persatu semuanya. Terima kasih ibu-ibu dan adik-adik remaja yang telah menghadiri acara kami hari ini. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada yang melanjutkan dan mereka punya misi yang sama, mereka punya arah yang sama. Yang pertama tentang komunikasi antara orang tua, antara anak dan orang tua. Dan tadi kan yang ditanyakan bagaimana sikap seorang belajar. Pertama, dalam pandangan Islam ada yang sudah berubah bahwa menyampaikan sesuatu di hadapan orang tua itu ada adabnya. Itu yang mesti diperhatikan. Sekalipun itu akan membicarakan perkara-perkara yang disyariatkan. Jadi nggak boleh dengan bahasa yang dalam tanda petik tidak beradab. Tuh kan, mama dapat gratis, itu melukai. Ya, Betul. betul katanya. Jadi sampaikan dengan bahasa yang tadi saya ungkapkan. Kalau bahasa Al-Quran itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Sampaikan dengan hikmah, sampaikan dengan argumentasi yang bagus, yang makruh. Posisikan kita adalah seorang anak sehingga tidak mengungkapkan kata yang lebih tarik dibandingkan intonasi